Bapak Kiai Haji Jama'an Muhyiddin ingkang satu pidurmakan. Lan dumateng asalipun Bapak Takmir Masjid Sultan ingkang luhur budi. Lan dumateng asalipun para bapak kaum muslimin ingkang sinuhun ing pakurmatan. Wonten ing dikalagan menika kula cumantaka mawantu ngadeg jero ngajeng nandika hagambil kamatkan sami aminipun katon ben wawan pangandikan. Lan sumangga kula panjenengan sami tansah ngaturaken puja puji syukur wonten asalipun Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring mapinten-pinten kanikmatan kalodhangan dhumateng kita sedaya sehingga kita saged kembal nyamiji wonten ing Masjid Sultan menika melalui menika adicara halal bihalal utawi sawalan ing dalem menika. Lan boten kesupen selawat sarta salam kita haturaken dumateng jenengan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring pituduh dumateng kita sedaya. Mugi-mugi kita sedaya dados umatipun ngantos yaumul kiamat. Lan mugi-mugi kula panjenengan sami angsal safatipun wonten ing hari akhir semangki. Wonten ing kaliyan menika kula pinangka pamiula ingkang sampun dinajeng dinanjang kaliyan pengurus takmir Masjid Sultan. Ingkang sepindah menika pambuka ingkang kalih kalam ilahi lan belajengaken menika sambutan-sambutan lan juga acara ingkang angka sekawan menika tausiah lan ingkang angka gangsal menika salam-salaman utawi halal bihalal lan tumapak acara ingkang pungkasan menika pantun. Dumateng asalipun para bapak oleh perlenggah ingkang sinuhun ing pakurmatan sumangga adicara halal bihalal wonten ing dalem menika kita purwakan sesarengan kanthi wawasan basmalah sumangga kula. Bismillahirrahmanirrahim. Matur nuwun mugi-mugi kanthi wawasan basmalah menika adicara semangki saged lancar nirih ing pitutur. Lan tumapak acara ingkang kalih menika sambutan ing wawasan kalam ilahi menika badhe dipunsinani panjenengan Bapak Sudarwati. Dumateng asalipun kedal sepapan kula aturaken sumangga nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر يتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. وينصرك الله نصرا عزيزا.
alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar min tahtihal anhar khalidina fiha wa yukaffir anhum sayyi'atihim wa kana dhalika 'indallahi fawzan 'azima. Wa kana dhalika 'indallahi fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata, agar Allah memberikan ampunan kepadamu atau Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan menunjukimu ke jalan yang lurus, dan agar Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat ataupun yang banyak. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka yang telah ada, dan milik Allah lah bala tentara langit dan bumi, dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Agar Dia memasukkan orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan Dia akan menghapus kesalahan-kesalahan mereka. Dan yang demikian itu menurut Allah suatu keuntungan yang besar. Maha besar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-firman-Nya. Banyak kekilapan dan kesalahan yang pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Kita terangkan dengan kurbanun dumateng Bapak Sudarwati ingkang sampun maosaken ayat-ayat suci Al-Qur'an. Mugi-mugi kanthi waosan ayat-ayat suci Al-Qur'an insawau adicara salam-salaman utawi sawalan ing dalem menika saged lumampah kanthi lancar ing sami kala. Dumateng asalipun para bapak Orlengah ingkang sinuhun ing pakurmatan duka acara salajengipun yen sambutan ingkang pindah yen sambutan saking Bapak Ketua Takmir
dumateng saipun Bapak Kusmanto SAG wedal supapan kula aturaken sak cekapipun semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dumateng ngarsanipun para sepuh bini sepuh haji sepuh ingkang kawula hormati, hadirin rahimakumullah. Langkung rumiyin monggo kita nilaaken raos syukur kita dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Nikmat saking Allah Subhanahu wa taala ingkang kathah. Nikmat yang begitu banyak yang apabila kita menghitungnya tidak akan mampu. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Maka sepantasnya kemudian kita bersyukur kepada Subhanahu wa taala. Di antara kesyukuran kita menika kita sampun melampaui bulan suci Ramadan dengan segala ibadah yang kita lakukan. Semoga semua ibadah yang kita lakukan itu mengantarkan diri kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, tabi'in serta pengikutnya yang soleh. Semoga kita termasuk umat beliau yang bisa mengikuti tuntunan dan sunnahnya hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku semuanya yang dirahmati Allah, selanjutnya atas nama Takmir Masjid Sultanain mengaturkan selamat datang, terima kasih atas rawuhipun wonten ing Masjid Sultanain. Pada malam hari ini meneruskan tradisi yang sudah berjalan bertahun-tahun, yang kita juga merasa agak kok rasanya setelah pandemi ini untuk syawalan kita belum, karena baru dua kali ini ya, belum kelihatan grengseng malih. Mungkin ada yang perlu kita perbarui atau kita evaluasi untuk menjadi bahan perbaikan yang akan datang. Gitu. Syawalan yang kita lakukan ini meneruskan tradisi dari sesepuh kita, sesuatu yang baik yang perlu kita lestarikan. Sebagaimana kita merawat Masjid Sultanain, masjid kagungan dalem ini, yang semoga ini bersama-sama sebagai salah satu aset nitian yang menjadi pertanda nama nitian yang sebenarnya dimulai dari masjid ini. Semoga ini nanti ke depan tidak hanya menjadi acara rutin, tapi juga mengambil makna, kemudian juga mengeratkan kembali persaudaraan di nitian ini. Ini diantara yang kita harapkan dari pelaksanaan syawalan atau halal bihalal ini. Selanjutnya yang kedua, bahwa apa yang pernah kita lakukan dari takmir Masjid Sultanain untuk merawat, melestarikan masjid ini, diantaranya pada sebelum pandemi COVID itu pernah kita sampaikan, yaitu rencana renovasi yang itu sudah kita sampaikan ke Dinas
Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Tetapi sampai hari ini belum bisa terlaksana. Proposal yang kita sampaikan tahun 2019 sebenarnya sudah 100% disetujui. Bahkan perencanaannya sudah jadi, ya. Sudah jadi, hanya kemudian pada tahun 2020 karena terjadi pandemi COVID, sebenarnya pada saat yang bersamaan dari proposal yang kita ajukan itu dengan Masjid Banyu Sumurup itu sudah dilaksanakan. Di sana renovasinya sudah dilaksanakan. Untungnya malah untungnya bagi kita itu belum bisa dilaksanakan karena ternyata di sana pelaksanaannya tidak sesuai dengan perencanaan, sehingga entah itu dari Dinas Kebudayaan atau pelaksananya itu harus berurusan dengan pihak yang berwajib, dan hasilnya menurut informasinya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Jadi kita belum terlaksana itu merasa beruntung. Nah, kemudian sebelum Ramadan kita audiensi kembali ke Dinas Kebudayaan bahwa untuk renovasi saat ini Dinas Kebudayaan tidak bisa melaksanakan secara langsung karena alas hak Masjid Sultanain itu adalah keraton atau sertifikatnya adalah Keraton Ngayogyakarta. Maka nantinya kita harus melalui jalur yang baru, yaitu mengajukan ke Keraton Yogyakarta untuk minta renovasi. Kemudian yang melaksanakan yaitu dari Keraton Yogyakarta, walaupun dananya adalah dana keistimewaan. Bedanya seperti itu. Kalau dulu Dinas Kebudayaan itu bisa melaksanakan langsung, tetapi sekarang tidak bisa karena sesuai aturan itu yang bisa melaksanakan adalah yang mempunyai atau alas haknya itu adalah dari keraton. Itu sekilas informasi. Semoga nanti setelah Ramadan ini kita bisa menyampaikan ke Keraton Yogyakarta maksud tujuan renovasi. Jadi renovasi yang kita ajukan itu namanya renovasi adaptif. Artinya tidak direnovasi kembali seperti semula dulu. Menawi bapak-bapak ingkang sepuh atau yang dulu melihat tahu aslinya masjid kita itu kan serambinya tidak selebar itu. Kita tidak menginginkan yang hanya separuh dari serambi yang ada, renovasi nanti itu. Tapi adaptifnya itu adalah luasnya diantaranya paling tidak sama dengan luasnya serambi itu. Kemudian pintunya kalau dulu hanya satu yang di depan kemudian samping-samping, ya itu kita mintakan nanti ya tetap 3 yang di depan dan seterusnya. Artinya adaptifnya seperti itu. Tapi hal-hal yang sifatnya bisa dibilang fundamental untuk menunjukkan ciri khasnya itu akan kita kembalikan. Ini informasi yang kita sampaikan. Semoga nanti di tahun ini kita bisa paling tidak ke keraton itu mendapat persetujuan, walaupun nanti untuk pelaksanaannya pada tahun yang akan datang. Kemudian yang ketiga, Bapak-bapak dan para sedulur semuanya, kami sampaikan bahwa alhamdulillah untuk kegiatan terutama di Masjid Sultanain selama Ramadan ini bisa berjalan dengan lancar. Alhamdulillah untuk kegiatan pengajian buka puasa dan lain sebagainya, insya Allah hampir semua masjid kita di Nitian ini berlomba-lomba dalam kebaikan, mulai dari pengajian buka puasa, ada tarawihnya, ada kultumnya, kemudian pengajian ba'da subuh dan lain sebagainya. Ya, insya Allah ini semuanya untuk menjadi bagian dari syiar dan semangat ibadah kita di bulan suci Ramadan. Kemudian perlu kami laporkan secara sekilas perolehan zakat yang ada di lingkungan pimpinan ranting Muhammadiyah Nitikan.
yaitu dari Masjid Sultonen zakat fitrah terkumpul 1 ton 843,5 kilogram beras. Kemudian zakat mal 64.350.000 rupiah. Masjid An-Nasir 1 ton 627 kilogram beras. Kemudian ada uang zakat fitrah berupa uang. Kemudian zakat mal 14.520.000 rupiah. Masjid Wirotunggal 1 ton 848 kilogram untuk zakat fitrah atau zakatul fitri. Kemudian untuk zakat mal 20.850.000 rupiah. Masjid Al-Islah 1 ton 322,6 kilogram. Kemudian zakat mal 24 juta rupiah. Masjid As-Salam 1 ton 572,5 kilogram. Kemudian zakat mal 5.600.000 rupiah. Masjid Al-Furqon 1 ton 502,6 kilogram. Zakat mal 14.110.000 rupiah. Masjid Al-Ittihad Kraton 1 ton 127,5 kilogram. Zakat mal 5.500.000 rupiah. Masjid Ar-Royan zakatul fitri 247 kilogram dan uang 8 juta lebih. Kemudian zakat mal 38.100.000 rupiah. Masjid Ar-Ridho 295 kilogram. Zakat mal 3.550.000 rupiah. Nomor 10 Masjid Muhajirin 400 kilogram beras. Kemudian zakat mal 3 juta rupiah. Masjid Muthahirin beras 696,5 kilogram. Zakat mal 7 juta rupiah. Musola Al-Dzikra zakatul fitri 836 kilogram. Kemudian ada zakat fitrah berupa uang 4 juta lebih. Kemudian zakat mal 8 juta rupiah. Kemudian untuk yang Masjid Sultonen itu zakat mal yang berupa uang 64 juta itu sudah ditasarufkan. Untuk tunai fakir miskin itu 44.450.000 rupiah dibagi 2 kategori, yaitu yang mempunyai tanggungan dan tidak mempunyai tanggungan. Yang mempunyai tanggungan itu masing-masing 700.000 rupiah atau per kepala keluarga. Yang tidak punya tanggungan 350.000 rupiah. Kemudian untuk beras ya, yang di Masjid Sultonen itu yang tidak ada penerima zakat atau mustahiknya itu di RT 42. Yang lainnya ada beberapa, hanya totalnya 55 jiwa. Jadi yang didistribusikan ke warga hanya 1 ton 100 kg. Yang lainnya kita tasarufkan distribusikan ke luar Jogja, yaitu ada ke Gunung Kidul, Kulon Progo. Ini yang kita sampaikan. Kemudian untuk distribusi zakat mal yang kita sampaikan kepada fakir miskin yang lainnya, yaitu insya Allah berupa untuk kesehatan ya. Untuk kesehatan, dana kesehatan itu ada 6 juta, kemudian dana kematian itu 7 juta. Lainnya adalah untuk fisabilillah. Inilah yang bisa kita sampaikan. Semoga amal ibadah kita semuanya, Bapak Ibu, Bapak jamaah rahimakumullah, mulai dari sedekah kita, zakat kita, puasa kita, kemudian termasuk konsumsi takjil, dan semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka yang bisa kita sampaikan,
sekedar laporan dan informasi. Kemudian kami haturkan terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Jam'an Muhyiddin yang insya Allah nanti memberikan tausiah kepada kita. Beliau asli Nitian, tinggal di Magelang, yang sebelum kita mengajukan proposal ke Dinas Kebudayaan, kita sowan untuk meminta informasi dan sejarah tentang masjid ini, ya. Ini sebagai bagian dari beliau yang termasuk mengetahui sejarah di Masjid Zulkarnain ini. Demikian yang kita sampaikan, semoga nanti apa yang dihaturkan diberikan oleh beliau menjadi nasihat kepada kita semuanya, bermanfaat untuk kehidupan kita, untuk meneruskan ibadah-ibadah kita selepas bulan suci Ramadan yang kita baru saja ditinggalkan, masuki bulan Syawal, meningkat ibadah kita. Maka nyuwun ngapunten apabila saya yang menyampaikan ini banyak kekhilafan dan kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Durung. Ya langsung sih. Cetak terlalu itu berusaha krono atau ibu bapak tampil dan jadi bapak Usmanto Istaki angin bermatu wonten ingkang sisip tulen sebalikipun mangertosi basa lan sastra. Dumateng asalipun para bapak perlenggah ingkang satu kinurmatan juga pacara salebetipun dipun tausiah ingkang badhe dipun dipun dumateng Bapak Kiai Haji Jam'an Muhyiddin. Pada sepapan kalau semangat semua. Nah, ini tekan jam gitu. Setengah jam. Alhamdulillah. Nyun sewu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Bapak-bapak, para rawuh ingkang kula hormati, kula rumiyin biasanipun tilem wonten masjid menika nanging wonten sisih mriku wonten lawangipun. Samenika sampun boten wonten lawangipun. Ingkang radi ngajri menika cagak menika biasane nek cara mbiyen mesti ana jime, mbok menawa saiki isih ana ora mboten mantes. Lajeng wonten menika wonten garis sisih ler menika Surakarta, ingkang sisih kidul menapa Yogyakarta. Kula madosi Mas Darsono, Mas Darsono biasanipun yen siam menika tukang bedahke beduk. Karena nek ora dibedahke engko besar ora ana sing kurban sapi. Dados rumiyin lulangipun benten, lulangipun ingkang setunggal sapi, ingkang setunggal kebu maiso. Lulang kemawon pita. Jendelanipun ugi benten, ingkang setunggal ngagem selot, ingkang setunggal mboten. Menika rumiyin nalika kula taksih alit. Lan biasanipun yen wulan ruwah menika sami ngetutaken tiyang ngirim sebab mesti oleh apa? Duit. Kula pun dukani kalian bapak wong njaluki duit. Lajeng jagi wonten ngajengan biasanipun Mas Darsono oleh takir puntang ya Mas Darsono. Menika biasanipun kula anggere golek kaum
kanca-kanca sing ndongani Mas jam wae kula lajeng ngaku kaum ngoten ben oleh takir kondang. Ingkang sesepuh kula Pak Muhusnan ingkang sepuh sebab kula rumiyin hatamipun sareng kalian Pak Humaidi, Mas Muslim, Mas Rahmat, dados Mas Muslim maos Wadduha, Kang Rahmat Alam Nasroh, kula Watini, lajeng Dek Humaidi karena dia orang yang banyak hafalan, dia sing paling rada dawa dhewe Iqra. Liyane neruske, lajeng mangke yang terakhir mesti oleh panganan atau nasi, biasane oleh jeneng iwake pitik cithik ning dibagi wong akeh banget. Nangis sedaya sami remen. Itu sekedar kenangan saya waktu kecil. Dados umur kula sameneika sampun 8 doso. Dados alhamdulillah kanca kula sampun kathah ingkang boten wonten. Namun nika Dek Tamili, Dek Mohosna, adik kula menika Wisdan menika kacek 6 tahun kalian kula. Nah inggih menika alhamdulillah Allah taksih paring kesempatan kula sowan dhateng panjenengan. Bapak-bapak lan para rawuh ingkang kula hormati, kita sampun siap. Lan nalika siam kita jelas harus mendapatkan satu hal yang luar biasa, yaitu menika la'allakum tattaqun. Kita sudah mendapatkan takwa. Tegesipun insyaallah kita sudah imtithalu awamirillah wa ijtinabu nawahi. Isa nyocoke tumindake karo dawuh Gusti Allah lan ngedohi apa sing dadi larangan. Dan menika ukuran kita. Kemuliaan kita bukan pada sarjana, bukan pada kaya, bukan pada keturunan, tapi inna akramakum indallahi atqakum. Jadi sing mulya ning ngarsane Gusti Allah iki sapa sing paling takwa. Sehingga kita tidak boleh berbangga karena merasa keturunan, merasa ngajine pinter, merasa mondoke dhuwur perguruan tinggi, tapi bagaimana takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dados kula menika nilalah rumiyin wonten griya kula menika wonten wingkingipun Pak Mursyid, dados Bapak Pak D saya itu Pak D Bushro, seorang yang hafid. Lajeng tapi ya jagoan, jadi Pak D Bushro ning bangsa kon gelut apa menangan. Kula taksih pun ucal wa idza batastum jabbarin masih kaf ha ya ain sod ha mim ain sin qafnya masih kelingan ya. Nia rumiyin ning saiki sampun mboten wonten nggih. Rumiyin nek setrum ning ngene Pak Dulkoni. Nggih to, nek pencak ning ngene Pak Fatoni. Jurusipun namung 22. Saya belajar jurus itu 22. Lajeng engko nek nyekel ula ning ngene Pak Abdul Hamid. Ngarep ora tedas tapak paluning panggi dateng Kiai Mursyid. Kiai Mursyid den napa? Den Mursyid ya rumiyin terkenal. Lah kula mboten purun kapuring ngaten niku sebab kula muallimin Muhammadiyah kados Mas Sugiono, karena muallimin Muhammadiyah ning kepeksa mboten purun malah sing poso Pak Di Mursyid dhewe. Aku rikuh anakku kok kalahan. Ini alhamdulillah duka bisa menika izin duwe apa ora kula mboten mangertos. Kula langsung malih takwa. Bagaimana kita meningkatkan takwa tadi? Bagaimana kita beribadah sehingga kita menjadi orang yang terbagus. Inna akramakum indallahi. Salajengipun samangke setelah kita puasa itu ada 4 hal pada kajian malam ini.
Kula mboten badhe maosaken wasario sebab wis do dibedhek nek ngaji halal bihalal mesti apa wasario. Nek Isra Mi'raj mesti subhanal ladzi. Ngaten ta biasanipun nek manten ya mesti wa min ayatihi. Soale wong nitian ki tukang bedhek dadi mangane dibedhek sik. Halo rasa itu. Terus ada 4 hal yang harus kita sikapi setelah kita meninggal, takwa kita meningkat. Injih menikah nomor 9 injih ikhlas. Sebab orang yang tidak bisa digoda oleh syaitan hanya orang yang ikhlas. Wallah la'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis ini menyatakan bersumpah saya tidak bisa menggoda kecuali orang yang ikhlas. Jadi anggar panjenengan ikhlas itu insya Allah iblis setan tidak bisa menggoda. Cirinya yang Kiai Haji Ahmad Dahlan jubriyo ora jubriyo, tidak ujub dan tidak riya, tidak drengki, serai, jahil, mentakil. Ora drengki, ora serai, ora jahil dan ora mentakil, tanda dia adalah seorang ikhlas. Sebab masjid menika nalika kehadalan sampun mendirikan Muhammadiyah itu Pak Kiai Ibrahim itu sudah sering ke sini. Maka kalau nitian itu terkenal Muhammadiyah sejak awal ya terkenal. Ini senajan Muhammadiyah ya jono setrum. Ya masih ada menika mau pas-pasan ya bisa gitu. Nah arep ngantem yo kaf ya ain sot hamim ain sin kaf sing do duwe iki ketok rada menika biasa sini luar biasa. Menika pusat jadi Muhammadiyah sejak awal sudah di sini. Kiai Bakir nggih malah nami kula ngan mari nggih kancanipun Kiai Haji Ahmad Dahlan rumiyin kula dipun sowan bapak dateng menika lajeng jenengana jam'an baina khairaidarain, jam'an di antara yang akan mengumpulkan 2 kehidupan dunia dan akhirat. Lajeng kalian bapak dijawake jam'an dwi raharjo. Nggih bapak kula. Lan kula kisah saking nitiannya tahun 68 sehingga hampir semua orang nitian kalau manggil saya aku umur 8 tahun ijih mas karena merasa dulu itu waktu pergi saya masih muda Mas Jam. Jadi kalau saya ini akhirnya ketemu aku wis putune Mas Jam rawuh wah dadi nom meneh lawang silih malih yang ikhlas. Yang kedua adalah ridho. Jadi setelah ikhlas kita ikhlasnya minggah datang Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lain. Ikhlas. Jadi ikhlas hanya kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Ora didhawuhi, ora diperintah kejaba manembah marang Gusti Allah ikhlas karena agama, karena Allah, tidak karena yang lain. Mila nanti ada seorang jenderal itu sholat boleh sholat cepat ditunggani karo bapak nih salat kok cepet terus saiki salat meneh lalu dia sholat karena tunggani bapak nih li sholat alon karena ditunggani sudah itu sama bapaknya tanyanya apa endi salat mau karo salat sing saiki jawaban si anak itu karena dia seorang cerdas. Saya ingkang wau Pak. Lho kok saya ingkang wau? Sebab wau lillah ingkang menika lil bapak. Jadi kadang-kadang ketika apik nang masjid apik karena krana wong ning ora krana Allah. Maka bagaimana kita bisa ikhlas ya. Yang kedua ridho. Yang ridho itu kembali kepada diri kita. Jadi setelah takwa kita ikhlas lalu ridho. Ridho yang sepindah jihna ridho bi syariatillah.
ridho yang panjenengannya duwe agama Islam itu harus rela. Ya wis kudu ngene iki agama Islam. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amri. Ora ana wong mukmin lanang lan mukmin wadon nek wis diputuske Allah lan Rasulnya duwe pilihan. Kita harus ridho. Ya kita Islam itu ya kudu poso. Dilalah Islam saiki ana perbedaan. Sesuk Muhammadiyah bodoh. Nggih to? Pemerintah tadi memutuskan bodone dina Indonesia dina Sabtu. Tapi insyaallah semua negara Arab sesuk apa bodoh. Jadi insyaallah dados riki menika makmume kan ya tetep makmum sana itu. Insyaallah sesuk wis do betul, hanya kita nyuwun sewu supados menghargai perbedaan. Jadi rasa takbir keliling cedak-cedak sing nggon apa? Nggon do arep takbir. Sudahlah kita saling menghormati. Rasa lemangan dituduh-tuduhke karo sing apa? Poso. Ya sudah, kita pokoknya sesuk wis bodo sing paling nakal itu nek le poso keri, le bodo apa? Sing. Tapi kita enggak usah. Ridho bi syariatillah. Nomor kali ridho bi qudratillah. Ridho kelawan takdiripun Gusti Allah. Terus bapak-bapak ini kan samun takdir kata oleh Husna ditakdirke yuswani apa? Tuh, ya sudah ridho kita. Ada yang umurnya, ada yang ngocowi gelo karo apa? Rupane. Takdire karo rupane iki jan. Ya wis kita syukuri karena kita diberi. Inilah kadang-kadang gelo kok bapakku dudu Jokowi gitu. Jadi ya kepinginnya bapak nih semuanya itu kita sudah, ya itulah kamu kita ridho. Kodrat saya, ibu saya itu, bapak saya itu, pangkat saya begini, umur saya begini, fisik saya apa begini, ya sudah kita harus menerima. Jangan sampai kita lalu mangkel karo Gusti Allah. Wardo bima qasamahullah takun aghanan nas. Kowe ridho kelawan apa sing diparingake dening Gusti Allah, kowe bakal dadi wong sing paling sugih. Jadi kalau kita ingin kaya, ridho terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo ridho bi syariatillah, ridho bi qudratillah. Ingkang nomor 3 malih ridho bi rizqillah. Ridho ketahuan rezeki ini pun Gusti Allah. Saya kira semuanya ini beda-beda rezeki ini. Ada yang bodoh malah randi opo-opo, ya toh. Ada bodoh kok ngirimi ya akeh. Ada yang tetap pas-pasan. Ya sudah, kita memang rezeki ini Gusti Allah seperti itu. Kalau rumian benar samne yen taksih yen pas posongnya mesti golek menapa? Takjilan katanya. Takjilan yo sampean apal nek sing najili kae biasane enak, nek kae wis ora patek enak. Sehingga takon sesuk sapa sing najil. Nek kira-kira ora enak ora teko. Itu karena ya manusia itu terhadap rezeki itu sering selalu berusaha mendapatkan yang terbaik. Tapi rezeki Allah itu bukan karena banyak dan sedikitnya, tapi berkah dan tidaknya. Mila monggo saya mengharapkan pada jamaah menika ridho bi syariatillah dengan agama Islam, ridho bi qudratillah, lan ridho bi rizki. Sehingga kita hidup itu tidak moyo. Sebab saya ini ingat dan kula menika bahasan wis tuwa iki ora oleh numpak sepeda motor sampai anak saya. Nah, anak saya yang nomor 4 itu ngerti bapak numpak Vespa, Vespa ini goneng nitikan, ndak bapak numpak Vespa. Ya sudah.
mobil ya tidak boleh nyetir apa mobil, ya sudah ora oleh nyetir. Tapi ya saya, karena saya ingin hidup sak penake, anggere bocah-bocah oleh aku numpak angkot. Angkot kalau di Magelang namanya apa, sehingga saya itu kesana kemari kadang-kadang naik angkot. Ini yang kepingin gagah ya saya nelpon sopir gitu loh, saya telepon ini yang kepingin gagah sebab kalau taksi wonten kampus, taksi menjadi wakil ketua Basnas dan taksi menjadi pimpinan daerah Muhammadiyah Magelang. Tapi tadi ya saya seenaknya terus naik kenapa angkot ya tidak apa-apa, dan ternyata marak sehat karena kadang-kadang kudu nguyak. Jadi itu lajeng ingkang nomor 3 setelah tadi sebenarnya nomor 3 itu nomor 4 kan, yang dimulai dari takwa, lalu yang kedua ikhlas, yang ketiga ridho, yang keempat adalah sabar. Dados sabar. Wasabirina fil ba'sa'i wadh-dharra'i wa hinal ba's. Surat Al-Baqarah nomor 177. Kula rumiyin sekolah wonten Karangkajen SD nipun. Menika wonten orang yang kaya yang saking senangnya dengan surat Al-Baqarah 177 ini atas mobilipun njaluk nomor AB177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra wal lengkap. Salah satunya pada hal yang sabar adalah wasabirina fil ba'sa, di dalam kondisi luar biasa, bencana alam dan lain sebagainya, wontoro dan sakit ya, dan semuanya, dan di dalam kondisi-kondisi semuanya yang serba kekurangan, bahaya, rekoso, itu kita harus sabar. Nah ini sabar yang ditekankan oleh Rasulullah adalah sabar dalam melaksanakan perintah dan sabar di dalam meninggalkan larangan. Ini kan memang melaksanakan perintah ini kan harus juga sabar. Jadi bagaimana kita salat agi enak turu kok ana as-salatu khairum minan naum. Mula biasane azan subuh ki sing paling gugah nek sing azan suarane elek. Sebab berbeki ya. Nah suarane apik malah marake apa? Kepenaan turu. Tapi mudah-mudahan azan di masjid Nitian itu suaranya apa? Bagus. Bukan alat. Jadi bagaimana sabar? Jadi bagaimana kita melaksanakan perintah? Nalika panjenengan kedawuhan siap, bagaimana kita? Apakah puasa kita kemarin hanya mansoma Ramadan tadi illa ju' wal atas, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa ju' wal atas. Banyak orang yang puasa dapatnya hanya lapar dan haus, karena le poso ya ming waton poso, masih glendem, masih miso, masih was pokoknya elek kabeh ning poso, dia tidak dapat apa-apa. Tapi apakah kita itu? Juga banyak yang salatnya belum salat yang khusyuk. Jadi monggo kita salat 5 waktu, cobalah fi awwali waqtiha. Subuh juga pada waktu awal. Jangan subuh wis meh fajar, salat duhur wis meh asar, salat asar meh maghrib, maghrib wis meh isya, isya turuse. Hingga apa itu? Padahal nek nyuwun Gusti Allah, nyuwun segera dipenuhi. Padahal kalau orang tua saja, kalau orang ditimbali ratau teko kan arep maringi ya angel. Tapi nek urung ditimbali kau wis teko itu wah kayak bocah urung ditimbali baik. Maka bapak-bapak yang mohon kalau belum waktunya kita sudah wudu, sudah nunggu sehingga nanti katimbalan Gusti Allah itu kita sudah siap untuk salat. Nah ini monggo mari kita
Allah memang menilai kita daripada kedekatan kita, dan memang salat adalah penilaian yang pertama kali. Lajeng bagaimana kita tadi pengumuman dari ketua takmir tadi, zakat tadi. Zakat ini ngomong bagaimana kita? Sahabatipun Imam Syafi'i menikah orang tidak mampu, tapi dia selalu zakat. Kok kowe malah? Lalu dia alasannya sebab sing nyuceni bondo kuwi dawe khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim ya nggo nyuceni lan ngresekke bondo kuwi kudu dijaluk, kudu mbayar zakat. Berarti apa bandane wong melarat ki mesti resik? Enggak. Maka walaupun dia melarat, senajan aku melarat, aku tetap apa? Zakat. Itu luar biasanya. Nek kene wong sugih kuwi kon zakat angele ra umrah. Ya, kadang-kadang merasa bahwa jadi kadang-kadang kita itu mengumpulkan harta bukan untuk diri kita menghadap pada Allah, tapi nggo warisi anak. Meng kepengin ninggal ke warisan, bukan bagaimana harta itu untuk kita gunakan. Monggo kita gunakan beribadah sehingga kita nanti neneng kulon masjid wis tekan kulon masjid ya, kita betul-betul salat apik ya, zakat apik. Sebab kula rumiyin nggih tukang dolan wonten kulon masjid ning biasane nek wong kene do rawani menek ning dhuwure Raden Ronggo golek susu trocokan, biasane ning kono mesti aman. Saya ya kesawani menek wong rapopo. Karena jadi itu banyak dulu. Jadi kembali sebelum kita ke sana bagaimana zakat kita. Lalu juga kalau haji monggo kula nganjuraken sing do mampu anake wis umur 15 tahun ora usah mikir warisan sik, daftarke haji sik. Saya mencoba pada anak-anak saya, semua anak saya sudah terdaftar untuk ibadah apa? Haji. Sebab yang umur 15 tahun, sesuk 35 tahun yang akan datang, umurnya wis 50 tahun. Nek umur 40 didaftarke umurnya 75 tahun. Monggo iki urung menawa 75 tahun wis ketok itu. Iya, jadi bagaimana? Jadi kalau mendaftarkan, nek kepingin cepat kepada adik-adik, anak-anak, tiru wong Magelang, namanya Fauzan, ming cukup hitung sasi, ngepit dari menapa? Dari Magelang dia naik apa? Sepeda. Sepedanya tidak bagus, sepedanya hanya federal, tapi dia bisa ruqyah. Jadi Rono dan dia kalau masuk Singapura ya mampir pimpinan cabang Muhammadiyah Singapura. Neng Malaysia ya mampir pimpinan cabang Muhammadiyah apa? Malaysia. Naik sepeda sampai sana malah bahasan arep mulai ya jir keliling meneh. Mulai malah ora tambah melarat ning tambah apa? Juga barangkali ada yang muda kepengen ngepit, nek sing tuwa ya ora ana malah mati ning dalan. Jadi itu kembali tadi sabar. Yang terakhir adalah syukur. La in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau ingin tambah itu syukur. Tapi kalau kita kufur, kita disiksa. Sehingga syukur itu sejajar dengan iman. Lawan iman juga kufur. Kufur lawan apa? Syukur juga apa? Kufur. Jadi sebenarnya kufur dan itu monggo. Jadi mari kita syukur kita. Kita bersyukur, mensyukuri nikmat Allah yang diberikan pada kita. Banyak kenikmatan. Wonten sawijining tokoh ulama ingkang dia itu bersyukur di dalam satu luar biasa. Jadi gini, dia itu punya anak 6. Dilalah anaknya yang satu itu jatuh dari lantai 4 rumahnya, meninggal.
kepaten anak dia itu mengucapkan syukur, alhamdulillah 7 anakku 6 mati siji sih apa 5. Coba ada orang yang begitu. Tapi malaikat sendiri ketika melihat seorang kematian lalu dia bersyukur dan innalillah wa inna ilaihi rajiun, maka di dalam Riyadhus Shalihin kan buatkan untuk dia Baitul Hamdi neng swarga, gaweno kamar ruang jenenge Baitul Hamdi, sebab dia selalu memuji pada Allah. Jadi alhamdulillah. Meninggal dia sesudah itu dia dipotong kakinya karena kena penyakit. Dia tetap bersyukur sehingga muridnya akan juga bersyukur, Kiai kan kaki bapaknya tinggal anggota badan kuwi papat. Meng diketok siji aku izin di anggota tangan loro sikil apa. Orang yang begitu bersyukur. Kita bisa nggak selalu bersyukur? Kan biasanya anggere apa-apa kok selalu kok gitu kan. Bodo iki kok beda karo bodo apa? Biyen kok gitu. Jadi mari kok itu kita hilangkan. Alhamdulillah, kita mensyukuri. Jadi insya Allah kalau puasa saudara seperti itu, halal bihalal itu ada artinya. Halal bihalal bahwa kita akan sesuai dengan yang kita harapkan, bahwa kita ampunan dari Allah yang selalu kita baca pada waktu tarwih, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu kita dapatkan. Lalu setelah ini kita juga saling memaafkan satu dengan yang lain. Maafkan. Monggo. Ning saene pun urung nganti dijalui ngapura wis ngapura. Jadi mari kita coba. Kita selalu memaafkan orang lain sebelum dia minta maaf pada kita. Sehingga kita tidak pernah punya dendam. Biasanya orang banyak penyakit itu karena punya dendam. Ini ana wong salah njur kita urung-urung wis ngapura, kita tidak punya dendam. Nah, sehingga untuk menghilangkan dendam kita saling maafkan. Neng menika neng Jawa neng nitian rumiyin biasanya wonten langgar kita menapa yen salaman malam menapa malam bodo wonten langgar bersama-sama sampnya dipindah ke masjid, monggo kita bersalaman-salaman, tapi nek salaman ya ora mung tangane tok, ning atine juga saling maafkan sehingga kita keluar nanti menghadap pada Allah sudah tidak punya beban, punya kesalahan pada orang lain. Para rawuh ingkang kula hormati, kula kinten mekaten nggih mawon ingkang saged kula aturaken kirang napa yen kirang marem nggih mangke biar kersanipun munajengaken adik kula Wisdan. Ya adik kula nomor 3. Terus adik saya itu namanya Hidayati ingkang dapet Dr. Rahim. Habib baru niku bapak nikah lagi, punya adik lagi, punya anak lagi 3 lagi. Terus kula keluarga kula 6 wonten nitian. Nah ini kok saya itu alhamdulillah lunga izin nom dadi tekan saiki nek denger urure aku izin masjid. Wah, monggo ya wis tuwa banget. Nggih, alhamdulillah. Mekaten Ibu, Bapak, para rawuh ingkang kula hormati yang saya sampaikan, takwa, ikhlas, ridho, sabar lan syukur. Insyaallah kalau itu kita bisa lakukan, hidup kita akan tentram. Fid dunya hasanah dan fil akhirah hasanah lan ugi tinebihaken saking siksaning neraka. Mekaten sedaya panjenengan pangsami billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak. Oi. Monggo. Jadi Dengan sanipun para bapak, para lembaga asal kekhidmatan kita aturaken kepanuhun dumateng Bapak Kiai Haji Jama'an Muhyiddin. Mugi-mugi kanthi tausiah
sekolah mau belum sami tetap iman itu. Dan awit Bapak Lurah sampun rawuh kasumun dengan saya Bapak Lurah paling sama tadi semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana al-Islam mukhtarana khairul anam Muhammadin alaihi salatu wassalam wa ba'du. Jamaah sekalian rahimakumullah. Bersyukur masih bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya melihat yang hadir di sini adalah pemenang-pemenang Ramadan. Juara-juara luar biasa yang mudah-mudahan semuanya meraih derajat takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, selanjutnya tentu salawat dan salam kita panjatkan, kita sampaikan kepada junjungan kita yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan sesiapa yang mengikuti sunnah-sunnah beliau dengan baik hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Jamaah sekalian rahimakumullah, yang pertama saya sampaikan, mungkin informasinya kalau salah dikoreksi. Sawalan di malam Syawal sebelum Lebaran ini mungkin tidak ditemukan di tempat yang lain. Biasanya kan pada sholat Id atau mungkin ada di tempat 7 hari setelah Lebaran, bakdo ketupat dan yang lainnya. Tapi di Nitian ini istimewa karena tidak ditemukan di tempat yang lain. Atau ada yang punya informasi di tempat yang lain ada yang seperti di Nitian? Tidak ada, luar biasa. Perlu dicatat dan jadi sebuah warisan tradisi budaya lokal yang patut dilestarikan. Dan mudah-mudahan terus ada nggih. Ini ada pemuda-pemuda yang hadir juga, tentu ini terus harus berlangsung sampai kapanpun. Selain pemuda-pemuda masa kini, ya pemuda-pemuda di masanya ini sudah ya ada. Paling tidak pemuda harapan, pemudi dan mertua. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, saya mengapresiasi kegiatan ini dan tentu berbahagia menjadi bagian dari Nitian, membagi bagian dari Sorosutan. Meskipun saya di Nitian tuh hanya 8 bulan. Kemarin sempat kontrak di RT 41, itu luar biasa. Saya mendapatkan celupan kerohanian yang luar biasa di sini. Mudah-mudahan bertahan sibgoh kebaikan di sini. Dan saya melihat tadi ada keterhubungan antara ruh-ruh orang-orang baik di sini. Tadi Pak Yai Haji Jam'an menyebut nama santri Godean, Pak Mas Fauzan dulu itu alumnus Tradibuduat Al-Madinah Godean bersama dengan kami, dan kemarin juga bertemu di Arab Saudi. Luar biasa perjuangannya Mas Fauzan Hafizahullah itu kemarin ketemu di sana dan menyampaikan perjuangannya untuk bisa haji itu luar biasa. Sampai tanggal 8 Zulhijjah itu belum dapat visa atau tasreh masuk ke Arafah, Pak. Padahal haji itu ya Arafah itu. Sampai tanggal 8 kemarin cerita setelah haji ketemu, gimana kemarin? Sampai tanggal 8 Zulhijjah zuhur Ustaz. Kemarin baru bisa mendapatkan tasreh masuk ke Arafah, luar biasa. Jadi ada keterhubungan Pak Yai Jam'an, saya Muhammad Zul Azmi, Godean, Nitian dan Magelang. Ternyata segitiganya ya ketemunya itu saja. Ya, Fauzan itu pernah bersama dengan kami di Godean dan luar biasa sejak dulu, sejak santri itu punya keistimewaan, punya inisiatif, punya kepekaan, kepedulian dan mengorganisir. Jadi masih tercatat itu bagaimana anak-anak Godean itu dibuatkan sebuah kegiatan yang sampai sekarang belum ada yang seperti Mas Fauzan itu yang membuat. Jadi terima kasih, saya berbahagia Bapak Ibu sekalian ada di sini Nitian, dan saya boleh berbangga
nitian bagian dari saya dan saya bagian dari nitian. Mudah-mudahan terus sampai kapanpun silaturahmi ini berlanjut, karena salah satu kunci kebaikan silaturahim yaitu memberkahkan rizki kita dan memperpanjang usia kita, insya Allah. Wabillahi makatan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima amal kesolehan kita semuanya. Ja'alallah minal a'idin wal faizin. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang kembali pada ketakwaan dan menjadi orang-orang yang menang, menjadi orang-orang bagian yang menjadi pemenang-pemenang bulan Ramadan. Aku qouli hada wastaghfirullah li wa lakum wal afu minkum. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara wajah dulu ngarang pronom aturipun Bapak Lurah Sultan ipanipun Bapak Haji Muhammad Dilasmi. Agipun matur boten wonten ingkang sisip setunggalipun awit mangertosi basa lan sastra. Lan Bapak Jasa ajipun menika halal biara salam-salaman dumateng segenap panitia kasuwun biyantu anggenipun adicara menika salam-salaman semoga dumateng asalipun bapak-bapak ingkang sepuh kasuwun lenggah wonten ing kursi menika semoga. Monggo ingkang Bapak Kutu, Pak Basman, Pak Biskan, Pak Muhammad, monggo lenggah Pak Lurah. Monggo Pak Abdul Syukur, Pak Darsono. Monggo Pak. Ingkang badhe lenggah kasumanggaken sumangga Bapak. Bapak. Niki tunggalin dia. Niki nggone Pak Gasman. Pak Samsul. Samsul. Nggih, sampun niki. Dari sapa? Kita awali. Pak datang. Berikutnya ada monggo. Takbir. Monggo teknis untuk salam-salaman dan nanti diawali dari shot pertama atau tempat duduk pertama untuk mengawali, terus putar langsung. Nanti yang pertama sudah selesai salaman menghadap ke bapak-bapak penuh, nanti selanjutnya membelakangi yang sudah gambarnya. Nanti kita mulai. Pak, mulai. Apa? Kita. Taqabbal Allahu minna wa minkum. 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 Taqabbal Allahu
منا ومنكم تقبل الله 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 منا ومنكم
Taqabbal Allahu minna wa minkum.
Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Coba dengar sanipun para bapak, para lenggah ingkang satu kehormatan. Juga panjenengan ingkang mungkasan menika panuntut lan menawi semangke sasampunipun kula pungkasi menawi para bapak, para lenggah tasih saged lenggah wonten ing Masjid Sultan mriki saking sedherek panitia tasih nampi kanthi nami pegawai. Lan menawi badhe kondur ngaturaken sugeng kondur ugi rahayu sampun pinanggih pisan Ustaz. Lan ing sangat jeng masjid menika wonten daharan sundukan sumangga dirahati kanthi mardiwarikan pegawai lan angsal double badhe kita kondur di angsal monggo. Lan semoga kita pungkasi kanthi wawasan hamdalah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.